Ini baru Gus Yakut dan Gus Alek. Aduh, pakai Gus lagi namanya, cuman korupsi ya. Gus Yakut dan Gus Alek. Tadi jubir KPK bilang bahwa mereka juga akan melakukan penyidikan terhadap travel-travel ya kalau nggak salah, yang memberikan uang kepada para pejabat Kementerian Agama. Maksudnya uang ini kali ya, uang kayak hadiah gitu kali ya. Jadi udah ngasih ke travel itu dengan harga segini, terus untungnya jadi dua tuh, dapat untung dari penjualan, terus dapat hadiah karena dia udah bisa memberikan. Berarti kan tuh kuotanya rebut-rebutan dong ya? Betul. Gitu, rebut-rebutan. Bisa jadi mungkin tergantung lobby juga kayaknya. Tergantung lobby juga gitu. Karena pengalaman ada tetangga saya cerita, Pak, saya ini gimana hajinya waktu kita ngaji gitu. Kenapa Pak? Kemarin saya haji, ini ya kemarin nih, haji di zaman Pak Yakut ini. Dia sebenarnya haji khusus. Tapi berangkatnya masih tahun depan, tahun ini berangkatnya. Kemudian travel umrohnya nawarin, Pak mau nggak? Bapak berangkatnya tahun ini juga, tapi Bapak nambah 50 juta per orang. Nah itu modelnya itu. Kayak gitu. Oh gitu ya? Kok bisa? Iya nih kita dapat kuota tambahan dari Saudi. Kalau nggak kita ambil, nanti kuota kita dikurangin. Bapak ikut andil dalam pengurangan kuota haji Indonesia. Kalau Bapak mau, bantulah. Dan Bapak bisa berangkat sekarang juga, tahun ini. Jadi nggak nunggu tahun depan, siapa tahu Bapak nggak ada umur. Nah itu beberapa bulan sebelum ini, tapi dia masih ragu. 50 juta, kalau berdua sama istri 100 juta. Entah. Nah, 2 bulan sebelum acara itu, 2 bulan atau berapa bulan gitu ya, 1 bulan apa, ditawarin lagi, Pak ini terakhir nih Pak saya nawarin, masih mau apa enggak, kayaknya tuh kayak terdesak banget gitu. Tapi harga nggak turun, akhirnya dia bersedia, ya udah deh, kalau emang kita berangkat tahun ini, dibelilah itu, berarti dia tahun itu juga berangkat. Karena kalau travel itu nggak berani menyanggupi, berarti dia nggak masuk list tuh nantinya tuh. Nanti kalau tahun depan, ya nggak usah ditawarin lagi, dia nggak sanggup. Gitu, travel yang lain. Tapi terakhir sih biro-biro travel itu sudah mengembalikan sekitar 100 miliar ke KPK. Ke KPK ya? Mungkin itu kali yang merasa di. Berarti rugi juga tuh ya travel itu ya? Iya. Tuh jadi gimana ya kalau kayak gitu ya kita, terus dia nanya, haji saya sah nggak ya Pak Ustadz gitu? Kata Ustadznya, ya Bapak nggak usah mikirin soal prosesnya, kan Bapak nggak tahu. Ya kalaupun itu dosa, yang dosa ya orang yang ngasih, yang mengatur itu. Kalau memang hajinya mah sah aja, dia bilang gitu. Gimana caranya ya, apalagi diiming-imingi demi bangsa dan negara, biar kuotanya nggak dikurangin. Nah itu yang bikin saya terpanggil. Iya bener juga sih gitu. Daripada angus Pak. Iya. Nah pertanyaan saya, kalau dia ikut haji yang khusus itu, nah yang reguler siapa yang ngambil? Nah yang khusus yang ini antrian itu. Dia kan, ya khususnya berarti yang tahun depannya gimana tuh? Kosong dong? Iya ada lagi kan? Ada lagi? Itu mah, pokoknya kalau nggak salah tuh kemarin data dari Kementerian Haji itu, tiap tahun jemaah umroh kita tuh 2,4 juta. Itulah makanya pemerintah memutuskan untuk membangun kompleks haji gitu. Karena lebih banyak jamaah umroh ketimbang jamaah haji. Jamaah haji ditambah lagi akhirnya bakal habis. Pemerintah memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Karena jumlahnya tuh udah luar biasa besar, kalau dikelola sama Kemenak yang urusannya banyak, jadi nggak fokus ya. Nah harapannya kita itu dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini, urusan haji jadi lebih berkualitas gitu. Dan rente-rentenya nggak ada. Ya semoga aja. Semoga aja, karena Pak Daniel sempat ngomong gini, saya akan berhadapan dengan para mafia, betul, para pemburu rente, orang-orang yang udah menikmati sekian lama perhajian yang orang-orang susah untuk menghentikannya. Untuk urusan catering aja berapa tuh Cip? Betul. Berapa urusan catering? Dan prihatinnya lagi, mereka itu orang-orang yang tahu agama, Mas. Ngelotok masalah agama. Nah itu makanya ada cerita, bahkan
setan aja, iblis itu bingung. Kalau zaman dulu itu cuma ada dua, dia muslim atau dia kafir. Dan pilihannya jelas itu doang. Kalau ini enggak, dia muslim, dia korupsi, dia doa juga di Mekah. Sampai setan tuh bingung gitu, "Ini gimana gitu." Yang sulit membedakan, dia ke Ka'bah juga, dia doa juga depan Ka'bah, tapi dia juga ngambil duit yang urusannya sama urusan Ka'bah juga gitu, untuk keuntungan pribadi. Iya. Itu nggak tahu, mungkin cuma ada di kita kali ya. Bang, saya pernah nih ikut satu acara halal bihalal. Pejabatnya juga masih ada sampai sekarang, masih menjabat gitu kan. Itu menarik. Ketika dia mencoba membenahi haji, itu para pejabat yang Lain-lain. yang itu tuh sempat memberikan semacam tanda kutip ancaman. Gitu. Kalau Bapak ikut andil di Cawe-cawe situ, sini. ikut memperbaiki, maksudnya ikut Cewek-cewek memperbaiki ya. mengawasi atau apa, ini bisa kacau gitu. Ngeri banget itu. Ngeri banget kan. Jadi kalau di Mas Daniel bilang ada mafia atau segala Kartel. macam, nah ini Kartel haji. itu ya nggak bisa disalahkan juga gitu, karena saya sendiri dapat pengakuan dari orang penting ini, sangat penting. Dan masih menjabat sekarang. Masih. Tapi Sampai kalau- dibilang gitu kalau Bapak gitu. Kalau Mas Daniel Anzar udah ngomong begitu, apalagi Dewa Men, kita sih percaya bahwa kartel haji ini udah, dan dia udah terang-terangan kok. Dia udah terang. Saya tanya kan, Mas Daniel berani ngelawan kartel? Saya nggak berani, Mas. Saya deg-degan juga. Cuma pilihannya ketika kita diminta sama Prabowo untuk beresin urusan haji, ya udah kita beresin. Apapun resikonya gitu. Ya, dia minta doa juga sama masyarakat Indonesia supaya benar-benar diurus. Ya pasti ada orang yang untung lah ya. Untuk itu kan biasa ya. Tapi untungnya jangan berlebihan. Jangan, ini kan urusannya sama ibadah yang paripurna ya. Gitu. Ibadah yang paripurna itu kan kalau dikorupsi itu dosanya gimana ya? Kayak dulu ada pejabat gubernur mana ya, korupsi Al-Quran ya. Itu mah Menteri Agama juga. Kita mumet kadang ini. Mumet kita kadang nih ngurusin beginian ini, cuman ya tapi ini Indonesia ya. Iya. Kita mau ngapain lagi? Kita saya cuman kasihan ya. Harusnya masyarakat kita yang haji reguler, yang harusnya nggak usah nunggu sampai 20 tahun, 15 tahun, itu saya nggak tahu ya, ini dosanya kayak apa ya. Misalkan dia harusnya berangkat tahun depan untuk kuota reguler tambahan, tapi karena kuota reguler itu diambil buat furoda, buat kuota haji khusus, dia tadinya berangkat nggak jadi berangkat Nggak kan? jadi berangkat. Terus tahun depan harus berangkat, 6 bulan meninggal dunia. Itu kalau yang meninggal itu mau nuntut nanti di akhirat sono, di pengadilan akhirat ya nanti ya, bisa tuh. Kenapa kamu belum haji, kata malaikat? Saya mau haji tapi kuota saya diambil. Sama siapa? Ini orang ini, Pak. Saya mau tuntut dia di pengadilan. Gitu, saya mau tuntut. Gila tuntutannya, Masya Allah. Jadi buat para pejabat, staf sus, menteri, mungkin duit Anda banyak ya sekarang. Cuma nanti begitu pengadilan akhirat ada, Anda jadi orang yang paling miskin di akhirat nanti. Karena semua amalnya diambilin tuh. Dan seluruh Indonesia akan menuntut itu, nggak tahu tuh, saya bingung tuh. Itu makanya saya nggak mau jadi pejabat, Cip. Nggak apa-apa jadi pejabat tapi yang amanah gitu. Takutnya begitu jadi pejabat lupa diri. Karena sistemnya kan begitu. Iya. Kayak Nadiem misalkan. Kita percaya Nadiem itu nggak korupsi ya. Dia tidak merukai, dia udah kaya raya. Cuman sistemnya membuat dia mau tidak mau, itu satu ya yang dia nggak ngerti sistem. Atau memang awalnya datang, nolak enggak, makasih banyak. Datang lagi, terima kasih. Di rumah anak sakit, harus sekolah, segala macam, datang. Lumayan nih buat bayar
satu semester. Datang lagi, lumayan nih buat renovasi rumah. Akhirnya Tergoda juga. tergoda, ya udah akhirnya jadi kebiasaan. Ya orang sekelas presiden aja masih disogok kan. Iya. Pak Prabowo bilang gitu. Iya. Dan bahkan dulu Pak Habibie juga waktu awal transisi juga dibilang begitu kan. Didatengin sama orang, ya itu disogok. Tapi Pak Habibie nggak mau. Itu dari zaman dulu apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Makanya ada mantan wali kota cerita ketika dia sempat ketika mau maju jadi wali kota, dia sempat didatengin sama sekelompok orang lah. Mau dibantu dana kampanye, tapi nanti syaratnya tolong tanah yang di wilayah disebut satu nama itu, nanti dia mau beli, NJOP-nya jangan dinaikin. Nanti begitu dia beli baru dinaikin. Terus dia minta kalau bisa usahakan minta tol, biar tol Jawa bisa keluar di situ. Nilai jualnya jadi tinggi gitu. Terus duitnya kalau saya kalah pilkada, saya masih untung. Bayangin, saya kalah pilkada pun saya masih untung. Kalau menang, dia dapat bonus, gitu. Dan dapat proyek macam-macam lah. Dia cuma minta itu doang. Dan akhirnya dia nggak mau dan dia nggak menang. Mungkin dia datang ke calon wali kota yang lain mau, udah dia yang dimenangin. Mungkin ya, kita nggak tahu ya. Gitu, dia nggak mau. Dia bilang, Mas, kalau kita memulai sesuatu yang baik dengan cara yang buruk, kita nggak akan berakhir dengan kebaikan. Dia bilang. Betul. Itu yang dia itu diingetin sama bapaknya kan. Itu bapak saya yang mengatakan seperti itu. Mulailah sesuatu dengan yang baik, begitu mulai sesuatu dengan yang buruk, maka ujungnya adalah keburukan. Itu yang penting itu. Nah, dengan kejadian ini semoga ini tidak ada lagi menteri-menteri yang membuat citra Kementerian Agama menjadi sangat buruk. Karena ya masa hampir semua menteri agama Terlibat ya. terlibat beginian. Sebelum Yakut siapa sih menteri agamanya? Lukman Hakim. Lukman Hakim Saifuddin. Lukman Hakim tuh nggak kena ya cuman ya? Enggak, politisi PP kan dia. Ketat dia. Keras. Keras tuh dia ya. Oke. Mungkin kalau Pak Yakut ini memang ya mungkin ada banyak teman-teman yang juga berharap juga kali ya. Kita nggak tahu lah. Makanya kalau jadi staf sus jangan mau kalau disuruh-suruh nego apa gitu. Jebakan ya. Karena staf sus itu emang paling kan staf sus itu orang kepercayaan menterinya kan. Iya, betul. Nggak mungkin staf sus itu orang yang nggak dipercaya itu nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Karena ada teman saya jadi staf sus, dia cerita, saya baru 2 hari jadi staf sus. Tiba-tiba ada pejabat eselon gitu datang, Mas, sebut nama saya dong sama Pak Menteri. Biar saya dipindahin ke sini, kalau saya pindah, ada dah. Terus dia bilang, waduh Pak, saya aja kenal Menteri baru kemarin. Gitu. Kayak gitu. Sampai sebegitunya tuh, staf sus tuh. Karena dianggap tiap pagi ketemu menteri kemana dia ikut, menteri ke daerah dia ikut, menteri ke luar negeri dia ikut. Mereka kan tiap hari sama menteri. Jadi kalau lagi ngobrol lagi sambil makan gorengan itu, Pak Menteri, itu si Cipto kayaknya Cocok nih. cocok tuh Pak jadi dirjen ini Pak. Orangnya gimana? Menurut lo gimana orangnya? Asik orangnya, jujur, amanah. Gitu. Matematikanya jago ya. Bagi-bagian ya. Matematikanya jago, bagi-bagiannya jago. Jadi cocok lah tuh. Oke deh, ya udah, suruh aja deh, ikut bidding dah, ntar gue menangin. Habis itu ngomong, bos, udah gue sounding ya, gue ikut bidding dah. Wah, makasih Dan. Gitu. Masuk ke barang. Masuk tuh barang. Jadi, ya udah, dapat cash, dapat bidding, dapat jadi konsultan, banyak lah emang.
Jadi apa kesimpulannya nih, Cip? Ya kesimpulannya ya untuk para pejabat atau menteri yang mendapatkan kepercayaan ya harus menjaga amanah itulah, terutama Kementerian Agama yang mengurusi hajat hidup orang banyak ya. Sekarang dari Kementerian Haji dan Umroh ya. Iya. Ya kita berharaplah semoga di Kementerian Haji dan Umroh ini pelaksanaan penyelenggaraan haji menjadi lebih baik lagi. Ya, berarti Mas Sunu ini penyelenggaraan haji pertama di era Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Ini sangat menentukan ya? Sangat menentukan. Tapi juga orang-orang yang berada di situ ya sebagian besar dari Kemenag juga, Mas. Kan mereka boyongan ke Kementerian Haji. Oh iya. Itu makanya Daniel bilang saya menghadapi kartel. Ya kan? Iya. Mas Daniel bilang kan saya menghadapi nih gitu. Karena ini bukan orang-orang baru. Orang lama ya. Orang-orang lama yang memang paham bagaimana mekanisme itu. Kecuali kementerian baru, orang-orang baru, mungkin Mas Daniel nggak bakal bilang begitu. Iya. Saya menghadapi, ya. Iya. Sama ini catatan satu lagi, bahwa tadi KPK bilang perhitungan kerugian masih dihitung sama BPK. Saya pikir seharusnya udah 5 bulan ya, seharusnya udah cukup lah ya. Udah cukup. Nggak dihitung lagi gitu loh. Jadi jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan secara hukum. Iya, benar. Ya paling kita cuma berpesan ya insaflah wahai para pejabat. Anda korupsi di bidang lain aja itu melanggar hukum dan dosanya besar. Apalagi Anda korupsi di tempat yang harusnya semua orang taat kepada yang di atas. Dan haji adalah ibadah paripurna bagi umat Islam. Sekali Anda berbohong atau mengambil keuntungan yang haram, kalau keuntungan halal nggak apa-apa. Maksudnya dia dapat catering sesuai dengan ininya, terus dia serve dengan baik tanpa harus nyogok dengan pejabat untuk dapetin catering itu. Ya nggak masalah kalau Anda memang berbisnis dengan benar, tapi kalau Anda menyogok untuk mendapatkan jatah catering yang jumlahnya ribuan itu di pemungutan haji kan ada catering kan? Betul. Itu 221.000 jamaah, bayangin berapa keuntungan yang Anda dapat, tapi juga berapa besar dosa yang akan Anda terima. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua, keluarga kita terhindar dari mara bahaya korupsi. Jadi saya jadi ingat apa yang dikatakan itu tuh, Panji tuh. Jangan sampai kita tidak bisa berharap lagi dari para pejabat ini yang dipercaya menggunakan gaji kita untuk menyelenggarakan negeri ini kan, gitu. Jangan sampai rakyat kayaknya gue cuma bisa berharap sama diri gue sendiri deh. Gitu. Padahal kita minta bantuan pemerintah ini untuk mengelola kekayaan kita, mengelola duit kita, duit pajak kita untuk sebesar-besarnya kepentingan kita. Dan karena dia udah ngelola, dia dapat gaji dari situ. Tapi keuntungan terbesarnya buat kita sebagai pemegang saham negeri ini. Oke.